Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, semoga sehat selalu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Firdausi Matupang SEMM selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Risiko yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil implementasi manajemen risiko pada UMKM Cafe Polaris 45. Sebelum melanjutkan presentasi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aulia Firmansyah dengan NIM 218, kemudian saya sendiri Yunita Nabila Sanduri dengan NIM 219, selanjutnya ada Salza Novitasari dengan NIM 221, terakhir ada Arfan Rizky Aprilianto NIM dengan 225. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Firmansyah dengan NIM belakang 218. Selanjutnya bab 1 pendahuluan. Di latar belakang, usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong perekonomian suatu negara termasuk Indonesia. Kuliner merupakan salah satu bidang yang diminati oleh UMKM, sehingga bidang ini sangat membantu perekonomian Indonesia dan juga membantu mengurangi pengangguran. Melihat pesatnya pertumbuhan usaha kecil, menengah, dan mikro di Indonesia, tentunya tidak dapat dipisahkan berbagai risiko yang akan dihadapi bisnis. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana identifikasi risiko di Cafe Polaris 45 berdasarkan fungsi perusahaan. Kemudian, bagaimana cara mengukur risiko yang potensial terjadi di Cafe Polaris 45. Bagaimana pengendalian risiko di Cafe Polaris 45. Kemudian, bagaimana monitoring risiko yang dilakukan oleh Cafe Polaris 45. Dan yang terakhir, bagaimana strategi yang dilakukan oleh Polaris 45. Perkenalkan, nama saya Salza Novitasari dengan NIM belakang 221. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dilakukannya implementasi manajemen risiko pada Cafe Polaris 45. Yang pertama, mengetahui identifikasi risiko di Cafe Polaris 45 berdasarkan fungsi perusahaan. Yang kedua, mengetahui cara mengukur risiko yang potensial terjadi di Cafe Polaris 45. Yang ketiga, mengetahui pemetaan risiko menggunakan dua dimensi di Cafe Polaris 45. Yang keempat, mengetahui pengendalian risiko di Cafe Polaris 45. Yang kelima, mengetahui monitoring risiko yang dilakukan oleh Cafe Polaris 45. Dan yang terakhir, mengetahui strategi yang dilakukan oleh Cafe Polaris 45. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan manfaat dibuatnya makalah penelitian ini. Yang pertama, ada manfaat teoritis. Secara teoritis, makalah ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai manajemen risiko, khususnya di UMKM, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan. Yang kedua, ada manfaat praktis. Bagi penulis, makalah ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang manajemen risiko khususnya di UMKM. Bagi Universitas Jenderal Ahmad Yani, makalah ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca serta memberikan literatur ilmu pengetahuan khususnya mengenai manajemen risiko di UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Rizky Aprianto dengan NIM belakang 222. Di sini saya akan menjelaskan untuk bab 2 yang kajian pustaka. Di kajian pustaka yang pertama ada manajemen risiko. Untuk pengertiannya adalah proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, memonitor, dan yang terakhir mengendalikan penanganan risiko. Yang kedua ada identifikasi risiko. Untuk identifikasi risiko ini adalah sebuah proses atau kegiatan mengidentifikasi atau mengenali penyebab risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi. Kemudian yang ketiga ada pengukuran risiko. Untuk pengukuran risiko ialah merupakan usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian ada pemetaan risiko. Untuk pengertiannya ialah merupakan penyusunan risiko berdasarkan kelompok-kelompok tertentu sehingga manajemen dapat mengidentifikasi karakteristik dari masing-masing risiko dan menetapkan tindakan yang sesuai terhadap masing-masing risiko. Kemudian ada pengendalian risiko. Untuk pengertiannya adalah kegiatan yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi
menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematik. Kemudian ada monitoring risiko ya. Nah, untuk pengertiannya sendiri adalah proses memantau secara terus-menerus maupun terpisah untuk memastikan setiap komponen berfungsi sebagai mestinya. Pada proses monitoring ini perlu dicermati adanya kendala seperti reporting deficiency, yaitu pelaporan yang tidak lengkap atau bahkan berlebihan gitu. Jadi ya kita harus bisa memonitoring agar tidak terjadi kesalahan lah untuk ininya. Oke, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Bab 3. Pembahasan Profil UMKM. Cafe Polaris 45 merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang food and beverage. Usaha ini dirintis oleh owner pada Agustus 2020, bertepatan di Jalan Karya Bakti, Lebak Saat, RT 01 RW 18 Cimahi. Nah, awalnya nih, nama Polaris itu berasal dari sebutan ayahnya, sang owner di Angkatan Udara, disebut Navigation Polaris 45. Nah, Cafe Polaris 45 ini kini sudah memiliki karyawan sebanyak 9 orang. Kemudian owner juga mengatakan bahwa mayoritas pelanggannya adalah dari keluarga dan anak muda. Cafe Polaris 45 juga memiliki beragam menu makanan seperti nasi ayam geprek, nasi goreng telur, chicken, katsu, pisang goreng, cireng, beef burger, donat, dan lain sebagainya. Nah, Cafe Polaris 45 juga memiliki beragam menu minuman nih seperti es kopi susu, gula aren, es kopi pisang susu, cappuccino, choco, hazelnut, choco oreo, tiramisu, V60, lemon tea, wedang uhud, wedang jahe, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya ada identifikasi resiko. Untuk jenis resiko yang pertama adalah resiko keuangan. Dengan kode A1 dengan peristiwa Pemberaturan Pemerintah tentang kenaikan bahan baku seperti harga minyak, ayam goreng, beras, dan barang pokok lainnya. Kemudian dengan kode A2, yaitu kurangnya pendapatan yang menyebabkan tidak seimbangnya antara pemasukan dan pengeluaran. Kemudian jenis resiko yang kedua adalah resiko operasional dengan kode B1, yaitu peristiwanya kurangnya jumlah tenaga kerja yang menyebabkan proses pelayanan terhambat. Kemudian untuk kode B2, peristiwanya adalah stok bahan makanan yang cepat basi, contohnya adalah seperti ayam. Kemudian di sini saya akan menjelaskan untuk identifikasi risiko. Di sini ada risiko pemasaran. Di sini ada 4 ya untuk risiko pemasaran. Yang pertama ada C1, kurang aktif dalam memasarkan di media sosial. Kemudian untuk C2-nya, kurangnya promo dalam menarik perhatian calon pelanggan. Yang C3-nya, tingginya persaingan pasar. Kemudian yang C4-nya, kurang memanfaatkan e-commerce. Kemudian yang kedua di sini ada risiko SDM. Ada 2 ya untuk risiko SDM ini. Yang D1-nya, karyawan yang bekerja rata-rata adalah teman pemilik yang menyebabkan seenaknya dalam bekerja. Jadi karena karyawannya ini udah deket banget sama pemiliknya, jadi ya karyawannya ini bekerjanya seenaknya gitu, kayak datang terlambat atau kayak nggak dibersihin untuk tempat bekerjanya dan lain-lain lah. Kemudian untuk D2-nya, kurangnya penegasan dalam SOP yang menyebabkan karyawan menjadi lalai ya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengukuran risiko. Untuk menganalisis UMKM Polaris 45 menggunakan teknik pengukuran risiko, yaitu distribusi probabilitas. Dengan skala indeks probabilitas, indeks sangat tinggi dengan nilai 5, probabilitasnya hampir pasti. Untuk indeks tinggi nilai 4, probabilitasnya sangat mungkin. Untuk indeks sedang dengan nilai 3, probabilitasnya mungkin. Untuk indeks rendah dengan nilai 2, probabilitasnya jarang. Nah, untuk indeks sangat rendah, nilainya 1, probabilitasnya paling kecil kemungkinan terjadinya. Untuk probabilitas dilambangkan dengan angka 0 dan 1, di mana angka 0 ini merupakan kejadian yang tidak mungkin, dan angka 1 ini merupakan kejadian yang pasti. Nah, dengan asumsi 1 sama dengan 100%, maka pengukuran yang dilakukan berdasarkan 1 very rare, 0% sampai 20%, rare 21% sampai 40%, possible 41% sampai 60%, light 61% sampai 80%, almost certain 81% sampai 100%. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pengukuran risiko menggunakan teknik distribusi probabilitas. Kita akan melakukan pengukuran terhadap risiko keuangan dan risiko operasional pada Cafe Polaris 45. Di mana yang pertama di sini ada risiko keuangan, yang dimana risikonya ada A1 dan A2.
A1 di sini adalah peraturan pemerintah tentang kenaikan bahan baku seperti harga minyak, daging ayam, beras, dan barang pokok lainnya. Lalu untuk A2 di sini adalah kurangnya pendapatan yang menyebabkan tidak seimbangnya antara pemasukan dan juga pengeluaran. Untuk pengukuran risiko keuangan, di sini kita menentukan terlebih dahulu jumlah kasus dan bobotnya. Untuk risiko A1 di sini ada jumlah kasusnya 2, di mana 2 di sini terjadi selama satu periode, yang satu periodenya itu adalah 1 tahun. Dan kita beri bobot 2. Lalu untuk resiko A2, di sini jumlah kasusnya 3 dan kita beri bobot 4. Untuk probabilitas A1, di sini ada perhitungan dengan tanpa bobot dan dengan bobot. Untuk tanpa bobot, di sini didapatkan hasil sebesar 40%, yang berarti 40% di sini termasuk ke dalam rare, ke dalam kategori rare, di mana rare di sini adalah jarang terjadi. Sehingga untuk resiko A1 di sini probabilitasnya itu jarang terjadi. Lalu dengan bobot didapatkan poinnya sebesar 25% yang juga masuk ke dalam kategori rare. Sehingga untuk risiko A1 ini termasuk probabilitasnya jarang terjadi. Lalu untuk probabilitas A2 tanpa bobot di sini didapatkan hasilnya 60%, yang berarti itu termasuk ke dalam kategori likely atau sangat mungkin terjadi. Lalu dengan bobot didapatkan poinnya sebesar 75%, yang termasuk ke dalam kategori likely juga, yaitu sangat mungkin terjadi. Sehingga untuk risiko A2 itu probabilitasnya sangat mungkin terjadi. Lalu untuk risiko operasional. Untuk risiko operasional di sini ada risiko B1 dan B2, di mana B1 di sini adalah kurangnya jumlah tenaga kerja yang menyebabkan proses pelayanan terhambat. Lalu untuk B2 di sini stok bahan makanan yang cepat basi, contohnya ayam. Untuk pengukuran risiko operasional juga kita menentukan jumlah kasus dan bobotnya terlebih dahulu juga. Di sini untuk B1 jumlah kasusnya yaitu 1 kali dan diberi bobot 2. Untuk risiko B2 di sini jumlah kasusnya ada 2 kali dan diberi bobot 3. Untuk probabilitasnya di sini kita menggunakan tanpa bobot dan dengan bobot juga. Untuk probabilitas B1 tanpa bobotnya menghasilkan poin sebesar 33%, yang termasuk ke dalam kategori rare, di mana berarti untuk probabilitas B1 risikonya itu jarang terjadi. Lalu dengan bobot itu juga menunjukkan poin sebesar 25%, yang juga termasuk ke dalam kategori rare. Sehingga untuk probabilitas risiko B1 itu termasuknya jarang terjadi. Lalu untuk risiko B2, untuk probabilitas risiko B2 di sini untuk tanpa bobot menunjukkan poin sebesar 67%, yang termasuk ke dalam kategori likely. Dan dengan bobot menunjukkan poin sebesar 75%, yang juga termasuk ke dalam kategori likely. Likely di sini adalah risikonya itu sangat mungkin terjadi. Jadi untuk risiko B2 di sini probabilitasnya sangat mungkin terjadi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang probabilitas risiko pemasaran ya. Di sini ada 4 risiko ya. Kemudian yang pertama di sini ada probabilitasnya 1. Di sini ada tanpa bobot dan juga dengan bobot. Untuk tanpa bobotnya di sini 3 dibagi 9. Nah, ini dapat dari mana? Ini dapat dari si jumlah kasus C1 dibagi dengan jumlah kasus semua risiko ya. Jadi kan jumlah kasus C1-nya ini kan 3, kemudian dibagi dengan jumlah kasus semua risiko yaitu 9, dan hasilnya 0,33. Atau kalau kita dipersenkan menjadi 33% atau rare ya ini. Kemudian dengan bobot di sini ada 3 kali 3, ini dapat dari C1-nya, yaitu bobotnya 3 dikali dengan jumlah kasus dari C1-nya. Jadi ini 3 kali 3 9 ya. Kemudian di sini dibagi oleh yang pertama ini ada C1 lagi, dia dari bobot dikali jumlah kasus. Kemudian ada C2, C3, C4, sama itu juga sama caranya gitu. Dikali bobot dan jumlah kasus, nanti udah dikali si bobot dan jumlah kasusnya. C1, C2, C3, C4 ini dijumlahkan dan akan menjadi pembagi yang tadi ya.
dan ini hasilnya 0,31 atau kalau kita persenkan menjadi 31% atau rare ya. Kemudian di sini probabilitas C2. Di sini saya nggak akan menjelaskan lagi untuk cara mencarinya, tapi saya akan menjelaskan untuk hasilnya saja. Di sini tanpa bobot 22%, ini termasuk rare. Kemudian dengan bobot ini 21% dan ini termasuk rare. Kemudian yang probabilitas C3 ini tanpa bobot 33% atau di sini rare. Kemudian dengan bobot di sini 41% dan termasuk possible ya. Kemudian yang terakhir ada probabilitas C4. Untuk tanpa bobotnya 11%, ini very rare, dan dengan bobot ini 7% dan ini juga very rare. Kemudian di sini saya akan menjelaskan untuk yang risiko SDM-nya. Untuk probabilitas D1 untuk tanpa bobot ini 33%, ini termasuk rare. Kemudian dengan bobot ini 23% dan ini juga termasuk rare. Kemudian untuk probabilitas D2 untuk tanpa bobotnya 67%, ini masuknya ke likely, dan dengan bobotnya juga ini 77% dan sama ini juga ke likely. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di bab 3 ini juga ada pemetaan risiko. Baik, langsung saja ke yang kuadran pertama, yaitu kurangnya pendapatan yang menyebabkan tidak seimbangnya antara pemasukan dan pengeluaran. Kemudian di kuadran 2, yaitu peraturan pemerintah tentang kenaikan bahan baku seperti harga minyak, daging ayam, beras, dan bahan baku lainnya. Yang kedua juga tingginya persaingan pasar. Ke kuadran 3, stok bahan makanan yang cepat basi, contohnya seperti daging ayam. Kemudian kurangnya penegasan dalam SOP yang mengakibatkan karyawan menjadi lalai. Kemudian kurangnya memanfaatkan e-commerce, dan yang terakhir kurangnya jumlah tenaga kerja yang menyebabkan proses pelayanan menjadi terhambat. Kemudian di kuadran yang terakhir, kuadran 4, yaitu kurang aktif dalam memasarkan di media sosial. Kurangnya promo dalam menarik perhatian calon pelanggan, dan yang terakhir karyawan yang bekerja rata-rata adalah teman pemilik yang menyebabkan seenaknya dalam bekerja. Pengendalian risiko. Jenis risikonya yaitu risiko keuangan dengan kode A1 dengan peristiwa yaitu peraturan pemerintah tentang kenaikan bahan baku seperti harga minyak, daging, ayam, beras, dan barang pokok lainnya. Nah, untuk teknik pengendalian risikonya dengan risk retention, dengan penanganan mempertahankan risiko dengan mematuhi peraturan pemerintah. Untuk yang risiko keuangan kedua dengan kode A2, peristiwanya kurangnya pendapatan yang menyebabkan tidak seimbangnya antara pemasukan dan pengeluaran. Dengan teknik pengendalian risiko yaitu risk retention. Penanganannya dengan melakukan pembukuan atau membuat laporan keuangan dengan detail. Nah, ini tuh mengurangi pembelian untuk kebutuhan atau stok yang jarang diminati. Nah, pelanggan untuk menekankan dana sehingga untuk pengeluaran berikutnya. Nah, selanjutnya ada risiko operasional dengan kode B1. Peristiwanya kurangnya jumlah tenaga kerja yang menyebabkan proses pelayanan terhambat. Nah, untuk teknik pengendaliannya yaitu risk reduction dengan pengenangan mempekerjakan pekerja paruh waktu, dan kode B2 dengan peristiwa stok bahan makanan yang cepat basi, contohnya ayam. Untuk teknik pengendalian risikonya yaitu risk reduction dengan penanganan memilih bahan baku yang bermutu, menjaga kebersihan dan bahan baku tersebut agar tetap fresh. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pengendalian risiko untuk risiko pemasaran dan juga risiko sumber daya manusia. Untuk C1 yaitu kurang aktif dalam memasarkan di media sosial. Untuk risiko ini kita menggunakan teknik pengendalian risikonya yaitu risk reduction. Dengan penanganannya yaitu mencari contoh dari usaha sejenis yang bisa dijadikan inspirasi pembuatan konten dalam memasarkan produk di media sosial, meningkatkan kemampuan digital marketing pada karyawan. Lalu untuk risiko yang kedua, di sini ada C2, di mana risikonya adalah kurangnya promo dalam menarik perhatian calon pelanggan. Untuk teknik pengendalian risikonya, kita menggunakan risk reduction, di mana untuk penanganannya melakukan riset untuk mengetahui diskon atau promo apa saja yang diminati oleh masyarakat dan mengimplementasikan diskon atau promo tersebut guna menarik perhatian para calon pelanggan. Lalu yang ketiga ada C3, di mana risikonya adalah tingginya persaingan pasar. Untuk teknik pengendalian risikonya kita menggunakan risk reduction.
Untuk penanganannya yaitu selalu memberikan inovasi baru yang dapat memberikan kesan berbeda dari pesaing. Lalu yang keempat ada C4, yaitu kurang memanfaatkan e-commerce. Untuk teknik pengendaliannya kita menggunakan risk transfer, yaitu penanganannya bekerja sama dengan beberapa e-commerce seperti GoFood, ShopeeFood, dan juga GrabFood. Lalu untuk risiko SDM di sini ada D1, di mana D1 adalah karyawan yang bekerja rata-rata adalah teman pemilik yang menyebabkan karyawan seenaknya dalam bekerja. Untuk teknik pengendalian risikonya, di sini kita menggunakan risk avoidance. Untuk penanganannya yaitu melakukan rekrutmen karyawan secara meluas dengan memperhatikan keahlian tanpa melihat status pertemanan. Lalu yang kedua ada D2, di mana D2 di sini adalah kurangnya penegasan dalam SOP yang menyebabkan karyawan menjadi lalai dalam pekerjaannya. Untuk teknik pengendalian risikonya, kita menggunakan risk reduction. Untuk penanganannya, yaitu melakukan perjanjian kontrak dan penegasan mengenai SOP yang berlaku, melakukan pengawasan terhadap kinerja karyawan, dan melakukan penilaian prestasi kerja guna meningkatkan motivasi karyawan dalam menaati SOP yang berlaku. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk monitoring risiko ya. Jadi monitoring yang dapat dilakukan adalah yang pertama, memperbaiki dan mempertegas SOP yang berlaku. Yang kedua, memperhatikan, menegakkan, dan memberikan sanksi bagi karyawan yang melanggar SOP dan lalai dalam bekerja. Kemudian yang ketiga, memperluas promosi produk dan lebih aktif dalam menggunakan sosial media dan e-commerce. Yang kemudian mengkondisikan pekerja agar bekerja secara efektif dan efisien sehingga tidak menghambat jalannya operasional. Dan yang terakhir, melakukan pencatatan laporan keuangan secara berkala. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ada strategi yang harus dilakukan oleh Cafe Polaris 45 yang diharapkan dengan melakukan strategi ini dapat mengendalikan kemungkinan risiko tadi yang akan terjadi. Untuk strategi yang pertama yaitu memperluas promosi produk di media sosial. Yang kedua, mempertegas isi dari SOP agar karyawan lebih disiplin dalam bekerja. Lalu yang ketiga, ada membuat promo yang menarik untuk memikat para calon konsumen. Lalu yang terakhir yaitu memulai penjualan di e-commerce seperti GoFood, ShopeeFood, dan lain-lain. Oke, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan untuk kesimpulan ya. Jadi hasil dari penilaian risiko ditemukan bahwa risiko paling besar yang terjadi di Cafe Polaris 45 terletak pada risiko keuangan. Selain risiko keuangan, risiko pemasaran juga perlu diwaspadai. Seperti halnya pada UMKM lainnya yang masih berkutat dengan masalah pendapatan atau pemasukan. Untuk itu dibutuhkan pengelolaan risiko yang telah diidentifikasi tadi. Cara yang dapat dilakukan oleh UMKM untuk mengelola risikonya terbagi atas beberapa hal, yaitu penghindaran ditahan atau retention, kemudian diversifikasi atau ditransfer ke pihak lainnya. Itu menurut Hanafi tahun 2014. Oke, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Here, ini adalah sesi dokumentasi dari kelompok kami di UMKM Cafe Polaris 45 bersama owner Cafe Polaris 45. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.